mengenai Dono Warkop, memang ia adalah salah seorang komedian senior yang hingga kini masih menjadi panutan komedian muda. Tidak hanya aktif di dunia komedi, Dono ternyata juga aktif sebagai dosen dan juga aktivis. Dr. Andes Haji Wahyu Sardono atau Dono Warkop terkenal dengan membintangi film komedi bersama Indro dan Kasino dalam grup komedi Warkop DKI. Film-film komedi Warkop yang dibintanginya sudah menghiasi layar lebar sejak tahun 1970-an. Sebagai seorang pribadi, Dono dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun aktif dalam kegiatan tulis-menulis sebelum bergabung dengan grup komedi Warkop DKI. Dono juga pernah bergabung dalam tim redaksi Surat Kabar Tribun dan Salemba. Dalam perjalanannya, Dono juga sering dikenal sebagai seorang karikaturis yang handal. Kelapa buang kulit, ambil isinya, simpan di panci, coba bikin. Dalam karir komedinya, bisa dikatakan Dono terjun secara tidak sengaja. Awalnya grup komedi Warkop Prambors sebelum berganti nama menjadi Warkop DKI hanya beranggotakan Kasino dan 4 temannya. Melihat profesi Dono yang berprofesi sebagai penyiar Prambors dan keunikan wajah dan logat Jawa yang dimilikinya, akhirnya Kasino mengajak Dono bergabung menjadi anggota Warkop DKI. Dari semua personel Warkop, Dono bisa dibilang paling intelek. Setelah lulus dari kampusnya, ia dipercaya sebagai asisten dosen dan kemudian menjadi dosen di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia kampus, di masa Orde Baru Dono juga merupakan seorang aktivis yang dikenal vokal. Selain belajar dan menjadi dosen, Dono Warkop juga kerap menjadi pembawa acara pada acara kampus atau acara perkawinan rekan kampusnya. Selain melawak, ia dan rekannya juga sempat berkecimpung di dunia pecinta alam sebagai anggota pecinta alam Mapala UI. Itulah mengapa kebanyakan film Warkop juga berlatar belakang alam. Ya, tapi kalau kita melihat Dono, Kasino, Indro di layar kaca itu ternyata berbeda dengan mungkin kegiatan mereka di kampus atau dulu mereka ini orang-orang jenius semua. Ini kalau saya lihat ternyata Dr. Andes Wahyu Sardono alias Dono ini dia juga sebagai asisten dosen jurusan psikologi UI, jadi dosen juga. Sebelumnya juga menjadi ketua OSIS pada masa SMA-nya. Kalau Kasino sendiri dia lulus dari UI juga jurusan administrasi niaga. Jadi penyiar Prambors, direktur klinik spesialis dan pimpinan Warkop Corporation. Oke lah ya. Satu lagi Indro, lulusan Fakultas Ekonomi, berkarir di radio dan pimpinan PASKI alias Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi semuanya aktif organisasi, aktivis dan pintar. Nah iya itu memang kalau misalnya komedian itu memang harus pintar. Karena kebanyakan tuh mereka kan harus berpikir cepat ya. Berpikir cepat, melucu tanpa harus slapstick. Ya toh, itu baru yang top. Melucu tanpa harus terlihat melucu ya. Yes. Ini ada satu juga fakta menarik. Apa itu? Tahu dong, Miing. Miing. Didin Gumelar. Iya. Itu dulu adalah stafnya Warkop. Ay serius? Jadi apa dulu? Jadi dulu waktu itu dia macam-macam. Dari mulai harus membantu mencari ide-ide kreatif untuk lawakan. Terus kemudian survei-survei lokasi. Ya kan, sampai bahkan pernah menyetrikakan kostum-kostumnya si para pelawak itu. Jadi timnya ya. Jadi asal muasalnya karena katanya di sini dari yang saya baca, Miing itu begitu menggemari mereka sehingga mereka bisa belajar. Caranya belajar adalah dengan bekerja langsung kepada 3 orang komedian, inspiratornya, role modelnya dia gitu loh. Dan ternyata kan sempat juga Miing juga sukses dengan grup lawaknya kan. Sebelum akhirnya 3 juga toh? 3 juga. Iya waktu Bagito itu. ya dulu namanya. Iya ya. Bagito. Dan juga tadi satu yang saya suka tuh namanya Nanu Mulyono. Itu juga waktu itu wafatnya di usia muda, usianya 30, tapi dia juga salah satu yang lucu dari Warkop DKI zaman dulu itu. Aduh. Kalau sekarang kira-kira siapa yang lucu ya komedian Indonesia? Kalau kita bertiga membentuk trio kira-kira gagal apa sukses ya? Kalau saya pribadi pasti gagal. Karena nggak bisa melucu.